Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Istar Rifki Azinuddin. Gimana nih kabar dari kalian semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Untuk lebih membuat kita semangat, di sini saya akan membuat sebuah pembelajaran mengenai apa itu approach system. Oke, marilah kita lanjutkan slide ini dan kita akan mengerti apa itu approach system. Lanjut. Nah, yang akan saya bahas di sini, point of topicnya adalah yang pertama, ada definisi dan tujuan dari approach system itu sendiri. Kemudian ada proportioning material di approach system. Nah, kemudian yang ketiga ada equipment yang digunakan di approach system. Lanjut. Nah, pertama, marilah kita mengetahui apa itu definition dari approach system itu sendiri. Nah, di sini terdapat paper process, segala macam di paper process overview. Ada white water system, kemudian ada block system, ada paper machine, ada winding dan drilling, kemudian ada calendering dan juga ada coating. Nah, untuk approach system ini sendiri terjadi di short circulation. Di sini ini ada short circulation, di sini terjadinya di approach system itu sendiri. Kemudian marilah kita lanjut. Nah, di sini definisi dan tujuan dari approach system itu sendiri adalah approach system dapat digambarkan merupakan bagian dari proses pembuatan kertas antara tangki pencampuran atau mixing chest, persiapan stok akhir dan headbox mesin kertas. Nah, approach system itu sendiri terdiri dari mixing dan mixing chest, kemudian ada wear silo, kemudian ada glitter plant, ada deaerator atau decollator, dan screening. Nah, tujuan dari approach system itu sendiri yang pertama adalah untuk pengenceran stok hingga konsistensi headbox antara 0,8 sampai 1,5%. Nah, kemudian untuk memberikan kestabilan slot untuk headbox. Nah, setelah itu tujuannya adalah untuk mengurangi serpihan dan kontaminan dari stok atau serpihan kotoran udara yang masuk ke headbox. Nah, setelah itu yang terakhir adalah untuk mempertahankan nih campuran pulp yang seragam pada headbox. Di sini adalah bagian-bagian dari approach system itu sendiri. Ada mesin chest, ada mixing chest, kemudian ada coat speed. Setelah itu di sini air dari wear silo akan masuk ke loop mix, kemudian akan dicampurkan dan akan menuju ke kontrol cleaning di sini. Kemudian nantinya udaranya akan masuk ke deaerator yang akan dikeluarkan. Udara yang dikeluar dari deaerator ini nantinya akan masuk ke mesin screen. Nah, di sini nanti buangannya akan lanjut ke headbox. Setelah itu airnya nanti akan dibuang ke wear silo dan akan terjadi seperti itu lagi atau biasa disebut dengan short circulation. Kemudian sekarang kita akan masuk ke materi apa itu mixing dan mixing chest. Ada contoh dari mixing chest dan mixing chest itu sendiri. Saya mengambil 3 gambar di sini untuk lebih jelasnya. Ini adalah gambar dari mixing chest dan mixing chest. Di sini gambar dari diagram PID di sini. Nah, di sini aku buat lebih besar untuk biar lebih kelihatan. Nah, mixing chest sendiri berukuran sangat besar. Nah, tangki ini digunakan untuk mencampurkan berbagai macam pulp, filler, dan aditif. Nah, stok yang telah tercampur akan dimasukkan ke dalam mixing chest, kemudian dipompakan ke headbox dan disalurkan secara merata ke wear mesin. Mixing chest mencampur serat pendek, serat panjang, dan blok dengan jumlah yang proporsional bersamaan dengan bahan kimia aditif yang dimasukkan. Nah, bila blok berasal dari proses sendiri, maka di dalam blok terdiri dari campuran short fiber dan long fiber yang diproportioningnya sama. Nah, di sini short fiber dan long fibernya nantinya akan menjumlah 100%. Nah, di sini proses terjadinya mixing chest itu sendiri. Di sini adalah bagian dari mixing chest. Kemudian ada satu rumus dari dry flow adalah flow dikalikan dengan konsistensi. Kita lanjutkan potensi kesalahan pada proportioning. Jika dilihat nih dari angka-angka di tabel ini seperti tidak ada masalah kan di sini kan, dan didukung dengan nilai 100% pada total. Nah, namun kesalahan mendasar yaitu menetapkan set NBKP pada proportioning tetap pada 10%. Nah, untuk mendapatkan NBKP 10% pada aktualnya yang sebenarnya nilainya menjadi 14% jika dibanding LBKP. 14% itu sendiri didapatkan dari 70 dikurangi 60 per 70 kali 100% mendapatkan 14%. Nah, jika kesalahan tersebut telah dilakukan, maka akan terjadi fluktuatif krematur pada headbox dan forming section. Di sini wet brook, dry brook, dan DNG yang diberikan proportioningnya adalah masing-masing 10% sehingga menjadi 100% nantinya. Sekarang kita akan lebih memperdalam nih apa itu wear silo.
di sini ada gambar konvensional wear silo. Nah, di mana wear silo itu sendiri dibagi menjadi 3 bagian nih. Yang pertama ada air removal zone. Nah, di air removal zone ini tujuannya untuk menghilangkan udara dari stok dengan vacuum pump. Kemudian yang kedua ada storage zone, di mana storage zone ini adalah untuk menampung wet water dari wire serta menyeragamkan konsistensi. Kemudian yang terakhir, yang ketiga di sini ada mixing zone, di mana mixing zone sendiri adalah untuk pengenceran tick stock, pendistribusian air, serta untuk pencampuran bahan. Nah, di wear silo ini levelnya harus dijaga secara konstan supaya tidak mempengaruhi konsistensi secara signifikan. Nah, di sini saya menjelaskan tentang flume wear silo. Nah, flume wear silo sendiri memiliki keunggulan, di mana flume wear silo ini memiliki luas permukaan yang lebih besar daripada konvensional wear silo. Nah, sehingga penghilangan udara di dalam flume wear silo ini lebih efisien. Kemudian jumlah resirkulasi minimum. Nah, dilusi yang didapatkan tick stock lebih efektif. Kemudian penempatan bisa lebih fleksibel. Nah, namun juga flume wear silo ini memiliki kelemahan, yaitu kapasitasnya yang rendah. Nah, pola aliran pada flume wear silo lebih uniform daripada konvensional wear silo. Nah, kita masuk ke pembahasan mengenai tick stock dilution. Sebelum menuju ke cleaner plan, tick stock akan bercampur dengan wet water dari wear silo. Nah, untuk keseragaman komposisi digunakan mixer statis pada pipa wear silo menuju ke cleaner plan. Ini adalah pipanya digambarkan seperti ini. Sekarang kita memasuki ke bagian cleaner. Nah, apa sih cleaner plan itu sendiri? Nah, cleaner plan merupakan bagian yang digunakan untuk membersihkan impurities pada pulp yang bisa mengganggu kelancaran proses produksi kertas. Nah, di cleaner plan ada yang disebut dengan hydrocyclones. Hydrocyclones adalah alat yang digunakan untuk memisahkan material ataupun partikel-partikel dari suatu komposisi campuran dengan memanfaatkan gaya sentrifugal dari putaran yang membentuk aliran vortex. Di sini terlihat stok inlet masuk, kemudian mendapatkan gaya sentrifugal yang nantinya akan membentuk aliran vortex di sini, kemudian akan dikeluarkan ke reject. Nah, di dalam produksi kertas digunakan untuk memisahkan impurities berdasarkan perbedaan density, ukuran, ataupun bentuknya. Nah, gaya sentrifugal itu menjauhi titik pusat putaran. Di sini terlihat di gambar ada titik pusat putaran. Nah, berbanding terbalik nih dengan gaya sentripetal, di mana gaya sentripetal mengarah ke titik pusat putaran. Dengan dirumuskan kalau gaya sentrifugal adalah Fs sama dengan M dikali V kuadrat dibagi dengan jari-jari. Nah, kalau Fs sama dengan M dikali A, di mana keterangan untuk gaya sentripetal untuk M sendiri adalah massa dengan kilogram, kemudian A-nya adalah percepatan. Kemudian untuk gaya sentrifugal, M-nya adalah massa, V-nya kecepatan, dan R-nya saya salah, ternyata R-nya adalah radius, teman-teman. Jadi saya menyebutkan jari-jari. Oke, kita masuk ke gaya sentrifugal untuk M-nya, untuk massanya. Nah, gaya sentrifugal sendiri berbanding lurus nih dengan massanya. Semakin besar massa partikel, gaya sentrifugal semakin besar pula. Nah, gaya sentrifugal semakin besar, maka akan semakin menjauhi titik pusat putaran dan mendekati dinding kon. Ini gaya sentrifugal, ada gaya tarik di situ, kemudian dinding cleanernya ini adalah sumbu X perputaran. Ada pasir yang akan dihilangkan, nota tinta, fiber, dan plastik. Kemudian masuk ke gaya sentrifugal massa jenis. Nah, di sini ada benda berat nih dan benda ringan. Di mana benda berat adalah pasir yang beratnya lebih dari 2,6, terus benda ringannya lilin 0,9 sampai 1,0. Logam, tanah liat, tinta. Di sini benda ringannya
ada polyethylene dan styrofoam. Kemudian masuk ke gaya sentrifugal untuk kecepatan atau V. Nah, gaya sentrifugal berbanding lurus dengan kecepatan. Nah, semakin besar kecepatan putaran, gaya sentrifugal semakin besar pula. Nah, kecepatan putaran tergantung nih pada flow dan juga tekanan. Kemudian ke gaya sentrifugal untuk radius atau R ini. Nah, gaya sentrifugal berbanding terbalik dengan radius atau jari-jari kon. Agar gaya sentrifugal besar, maka radius harus dibuat kecil. Semakin kecil radius kon, maka akan semakin efektif dalam membuang partikel-partikel yang kecil. Nah, di sini saya punya video untuk lebih kita mengerti tentang gaya sentrifugal itu sendiri. Saya coba untuk mengapply-nya. Nah, di sini terlihat ada putaran vortex. Ini inlet masuk, kemudian ini ada accept yang dikeluarkan, kemudian di sini ada putaran yang terjadi akibat ada gaya sentrifugal, di mana nantinya akan putaran itu sendiri dinamakan vortex di sini. Nah, di sini terlihat nih, di sini adalah impurities yang nantinya akan dipisahkan di dalam cleaner ini sendiri. Nah, ke bawah ini untuk di reject. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, di sini ada beberapa jenis-jenis dari hydrocyclones. Yang pertama ada forward, kemudian ada reverse, kemudian ada through phyllo. Nah, untuk forward sendiri digunakan untuk menghilangkan impurities lebih dari 1%. Kemudian aliran accept-nya menuju ke atas, reject-nya menuju ke bawah. Nah, untuk reverse digunakan untuk menghilangkan impurities untuk kurang dari 1%. Aliran accept-nya ke bawah dan untuk reject-nya ke atas, berkebalikan dari forward tadi. Kemudian ada through flow. Nah, rasio reject lebih rendah daripada rasio reject dari reverse cleaner. Nah, aliran accept dan reject-nya nih ke bawah benar-benar beda nih dari forward dan reverse itu sendiri. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Oke, teman-teman, kita sekarang masuk ke degasser system. Apa yang dimaksud dengan degasser system itu sendiri? Mari kita melihat bersama-sama penjelasannya. Nah, pertama kita harus mengetahui nih tujuan dari degasser system itu sendiri. Nah, degasser system untuk menghilangkan gas dalam pulp, di mana gas di dalam pulp memiliki banyak efek negatif daripada efek positifnya, di mana gelembung gas dapat mengganggu pembentukan sheet yang mengakibatkan cacat kertas. Nah, kemudian tujuan dari degasser system adalah untuk menghilangkan udara sebelum ke headlock. Prinsip kerja di degasser system adalah ketika cairan dipompakan mengalir melalui lubang ke bagian inlet pompa, gas terlarut dalam cairan dipisahkan dari cairan dengan dekompresi. Di sini gas dan liquidnya masuk dan campuran gas cairan yang dihasilkan dipumpankan ke inducer. Di sini ada inducernya. Kemudian cairan dalam campuran gas cair didorong ke pinggiran dan dikelompokkan oleh rotasi inducer. Di sini akan ada rotasi dan gas terakumulasi di area pusat selubung pada saat yang bersamaan. Kemudian gas yang tersisa dalam cairan selanjutnya dipisahkan dari cairan karena lapisan cairan tersebut secara luas terkena vakum tinggi yang dibantu dengan vakum pump. Di sini ada vakum pump. Kemudian gas tersebut dikeluarkan oleh pompa vakum melalui impeller. Gasnya akan keluar di sini. Kemudian cairan tadi yang telah dipisahkan akan tersisa di dalam gas yang dikeluarkan oleh pompa vakum, dipisahkan oleh impeller dan dikembalikan ke sisi masuk inducer. Nantinya liquidnya akan ke sini dan dikeluarkan. Nah, kenapa sih udara tadi perlu untuk dikeluarkan? Nah, karena di sini pengaruh udara di dalam stok
adalah ketika stok masuk ke headbox, udara ini mengalami tekanan dan ukurannya mengecil. Tetapi ketika keluar dari headbox, slash udara ini langsung mengembang dan membuat kualitas jet menjadi kasar. Nah, banyaknya udara di dalam stok dan white water akan sangat mengganggu tuh dalam pembentukan kertas di wire. Kemudian yang terakhir, gelembung udara ini akan melekat di fiber dan akan menghalangi fiber untuk mengevlog. Sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai dekulator. Nah, fungsi dari dekulator untuk menghilangkan udara pada stok sebelum stok dikirim ke headbox, di mana alat ini bekerja untuk membuang gas-gas atau udara yang terkandung di dalam cairan. Nah, tujuan dari dekulator adalah untuk menghilangkan udara yang terkandung di dalam stok. Kemudian yang kedua, untuk menghindari hole pada permukaan kertas akibat terdapat kandungan udara pada stok. Prinsip kerjanya dari dekulator adalah gelembung udara yang ada di antara fiber dihilangkan dengan memasukkan stok yang dipompakan ke pipa-pipa yang ada di dalam dekulator. Di sini digambarkan ada 3 pompa. Kemudian nantinya stok akan membentur dinding atas dekulator, sehingga cairan stok tersebut jatuh berbentuk tetesan air atau butiran-butiran kecil. Stok yang telah terspray dan membentur dinding atas dekulator dapat menghilangkan udara yang terkandung dalam stok. Di dekulator ini temperaturnya harus dijaga dengan penambahan low steam. Nah, suhu dekulator mencapai 51 derajat Celcius dan tekanannya 0,8 bar. Nah, karena dekulator bekerja pada kondisi vakum, maka stok akan mendidih. Kondisi stok dalam bentuk butiran kecil dan mendidih membuat stok udara mudah keluar dari stok. Stok yang sudah dipisahkan dari udara akan dialirkan menuju ke machine screen sebelum kemudian dipompakan menuju ke headbox. Pembuangan udara di dekulator sendiri menggunakan alat yang dinamakan dengan heat exchanger. Udara yang keluar dari dekulator dilewatkan ke heat exchanger. Nah, heat exchanger sendiri berfungsi untuk mengkondensasikan gas yang keluar dari dekulator sehingga air terpisah dari udara dan volume udara juga mengecil di suhu yang rendah. Nah, hal ini memudahkan vacuum pump untuk bekerja. Udara yang keluar di dekulator masih mengandung uap air, sehingga perlu dikondensasikan dengan cara dilewatkan di sela-sela sisi dari air sehingga suhu udara atau temperatur turun yang menyebabkan uap air terkondensasi, dan udara yang keluar dari ejector vakum sistem ini adalah udara dengan temperatur yang rendah. Nah, udara yang keluar di dekulator juga dapat dimanfaatkan untuk memanaskan air yang nantinya dapat digunakan pada paper machine pada bagian yang lain. Apa sih manfaat pembuangan udara di dekulator? Yang pertama adalah untuk perbaikan drainase dan formasi pada kertas. Yang kedua, hole dan bintik pada kertas dapat dihindari. Kemudian, mengurangi stok membentuk deposit. Dan untuk meningkatkan efisiensi produksi dan mesin. Kemudian untuk stabilitas konsistensi yang ditingkatkan dalam stok untuk yang masuk ke headbox. Di sini ada ilustrasi dari sistem kerja di dekulator. Marilah bersama-sama kita lihat ilustrasinya. To maximize the removal of entrained air by mechanical means, the stock must be exposed to a vacuum level that is sufficient to cause the stock to boil. Nah, di sini ada This causes the free air bubbles to break and the dissolved air to come out of the water. Nah, kemudian di sini udaranya akan membentur ke dinding dekulator atau terspray. Nah, di sini terlihat nih membentur ini. Most deaerators are designed to accomplish all three: boiling, spraying, and impingement. Nah, itu tadi tuh ilustrasi dari sistem kerja dekulator. Oke, marilah kita untuk melanjutkan ke materi selanjutnya. Nah, teman-teman, materi selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah masuk ke vacuum pump. Vacuum pump terdiri dari non-moving part dan moving part, atau yang biasa dikenal dengan nama rotor.
di mana rotor terdiri dari lembaran-lembaran metal yang disusun seperti turbin. Di sini ada gambarnya rotor. Nah, di bagian tengah ini terdapat lubang atau tabung atau kon di mana tempat udara masuk dan tidak berputar. Di sisi lain ada tabung tempat udara keluar. Ketika rotor berputar, sel water akan ikut berputar dikarenakan dorongan dari plat-plat rotor. Nah, sel water nantinya berputar membentuk cincin di dalam casing vacuum pump yang dikarenakan pengaruh gaya sentrifugal. Nah, cincin water tersebut tidak seporos dengan rotor karena casing pump yang tidak seporos dengan rotor. Nah, udara masuk ke inlet vakum, kemudian masuk ke antara plat-plat rotor melewati stationary cone. Kemudian, karena cincin sel water dan rotor tidak seporos, membuat udara tertekan karena semakin sempitnya ruang antara rotor dan cincin sel water. Nah, udara yang tertekan ini akan keluar melalui celah kon di sisi lain dan keluar bersama dengan air ke outlet channel. Untuk vacuum pump kontrolnya, jika terlalu banyak air akan mengurangi ruang udara di dalam vacuum pump sehingga sedikit udara yang terkompres. Kemudian, yang mengakibatkan vakum akan rendah dan motor load akan tinggi. Namun, jika terlalu sedikit air akan mengakibatkan sistem tidak terseal sehingga efek liquid piston atau cincin seal water tidak akan terjadi, di mana vakum pump rendah, load motor rendah. Oke, kita masuk ke pressure screen. Fungsi dari pressure screen dalam sistem sirkulasi stok adalah untuk memisahkan sieve dan kontaminan berukuran besar yang terikut dengan stok, di mana tekanan terjadi dengan adanya gaya mekanis dari foils untuk membantu stok terdorong pada basket screen. Nah, di sini adalah gambar dari pressure screen, di mana ada motor, ada exhaust chamber, exhaust outlet, reject outlet, rotor body dan sebagainya. Di sini ada gambar-gambarnya. Nah, untuk cara kerjanya, stok masuk melewati inlet yang akan berkontak dengan rotor dan foils yang berputar, sehingga stok akan terdorong oleh pusaran menuju ke basket screen. Nah, stok yang berada di basket screen kemudian tertekan oleh foils sehingga terjadinya screening atau exhaust material berukuran besar akan tertahan dan terikut flow menuju ke reject. Nah, untuk pressure screen sendiri ada ukuran dari hole biasanya antara 1,2 sampai 3 mm. Luas areanya untuk screening kecil, bisa berbentuk spinning fiber pada exhaust. Kemudian ada juga yang ukuran dari tipe slot, di mana ukuran dari slotnya 0,20 sampai 0,5 mm. Nah, luas areanya untuk screening lebih besar tuh daripada yang ukuran hole. Kemudian mempunyai efisiensi besar untuk penyaringan kontaminan. Nah, kapasitas yang didapatkan juga lebih besar daripada di hole. Kemudian stok akan membentuk lapisan fiber pada screen. Pada saat foils belum berkontak pada lapisan akan menebal. Nah, saat foils berkontak dengan lapisan fiber akan terjadi tekanan sehingga terjadi proses screening, di mana lapisan fiber masih terdapat pada screen tetapi akan berkurang. Nah, akan tetapi lapisan fiber ini tidak sempat menebal karena ujung belakang foil akan mengangkat lapisan ini hingga terurai. Untuk foil sendiri untuk desainnya, ujung depan pasti lebih besar daripada ujung belakang. Nah, itu digunakan untuk ketika foil berputar akan menimbulkan tekanan yang lebih tinggi atau positive pressure ke arah screen. Nah, ujung belakang foil lebih landai itu daripada ujung depannya dan jarak ke screen lebih jauh dari ujung depan. Hal ini menimbulkan tekanan yang lebih rendah atau negative pressure ketika foil berputar. Di sini semakin tinggi konsistensi stok, maka akan semakin mudah screen tersumbat. Sehingga foil dengan ukuran lebih besar sering digunakan karena negative pressure lebih besar. Nah, semakin lebar foil, maka negative pressure akan semakin besar, sehingga
daya bersihnya juga akan semakin besar. Nah, untuk pressure pulse adalah naik turunnya tekanan yang bisa mengganggu proses. Nah, foils yang lurus menghasilkan naik turunnya tekanan karena adanya jarak antara foils. Nah, maka foils didesain miring untuk membuat tekanan stabil dan rata, sehingga screen juga rentan akan terjadinya penyumbatan. Nah, di sini pressure screen, jika di sini pH accept menunjukkan terlalu kecil karena flow rendah, sehingga adanya perbedaan tekanan yang tinggi antara feed dan accept. Nah, aliran feed tertahan dan menyebabkan PG tinggi, sehingga mengindikasikan adanya penyumbatan pada screen, sehingga stok akan menuju ke jalur reject. Nah, perbedaan tekanan antara critical point biasanya sebesar delta P plus minus 0,7 bar. Di accept dengan di sini pressure G-nya di feed. Di sini ada contoh nih video proses dari pressure screen itu sendiri. Mungkin saya cepatkan saja ya, karena ini masih nah di sini terlihat nih di sini pressure screen-nya. Nah, ini stok masuk ke bagian dalam pressure screen. Nah, di sini ini berarti tipe basket nih yang ditampilkan di video ini. Ada rotor. Nantinya yang accept akan dibuang ke sini, kemudian nantinya ke reject akan dikeluarkan. Nah, terlihat di sini kan, yang accept akan dialirkan. Nah, itulah video dari cara kerja pressure screen. Oke, kita akan lanjut ke materi berikutnya. Oke teman-teman, kita masuk ke bagian pembahasan untuk dosing. Dosing merupakan bahan kimia secara konvensional itu kurang efektif karena adanya perbedaan tekanan stop dengan bahan kimia, pembentukan vlog kurang merata, dan di sini terlihat nih persebaran bahan kimia hanya di dekat injection point saja. Nah, di sini ada Retamix mixer. Nah, Retamix mixer adalah mixer dengan elemen mixing berbentuk baji berjumlah 6 yang menempel pada pipa. Retamix menurunkan penggunaan bahan kimia. Nah, dengan jarak yang sama, di sini persebaran bahan kimia lebih merata, serta vlog yang terbentuk lebih seragam. Kemudian ada tipe tramjet. Nah, teknologi tramjet disebut juga dengan fast mixing. Nah, keuntungannya yang pertama untuk peningkatan kualitas dan proses. Kemudian pengurangan konsumsi bahan kimia, kemudian untuk mengurangi konsumsi energi. Nah, pencampuran bahan kimia merata dengan waktu yang sangat singkat dibandingkan dengan yang pertama tadi adalah konvensional dosing yang persebaran bahan kimianya hanya di dekat injection point saja. Di sini terlihat nih pencampuran bahan kimia merata dengan waktu yang sangat singkat atau 2 detik. Itu tadi adalah materi terakhir nih di approach system. Di sini adalah referensi yang kami dapatkan untuk membuat materi approach system ini sendiri. Oke teman-teman, karena materi telah habis, saya ucapkan terima kasih kepada para penonton yang telah menonton video yang telah saya buat, dan saya harap video ini juga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sekian dari saya. Apabila ada kata saya yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarifki, saya pamit. Sampai jumpa di video saya yang akan datang.